Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Baik, di video kali ini saya akan berbagi materi yang masih berkaitan dengan evaluasi pembelajaran, yaitu penyusunan instrumen non-tes. Kalau di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan bagaimana menyusun instrumen tes. Nah, video kali ini saya mau berbagi tentang bagaimana cara menyusun instrumen non-tes. Nah, sebelum ke langkah-langkahnya, di sini saya kasih sedikit pemahaman bahwa jenis instrumen non-tes itu ada 3. Yang pertama, angket atau kuesioner, yang kedua lembar observasi, yang ketiga pedoman wawancara. Nah, apa itu angket? Angket itu seperangkat pertanyaan atau pernyataan yang bisa berisi tentang menanyakan atau pernyataan tentang diri responden atau orang lain, orang terdekat responden gitu misalnya ya. Jadi ada juga yang dinampakkan itu angket langsung dan angket tak langsung. Kalau angket langsung itu angket yang langsung menanyakan tentang diri responden itu. Nah, kalau tak langsung dia menanyakan orang lain kepada responden yang mengisi angket ini gitu ya. Nah, kemudian lembar observasi atau biasa dikenal juga pedoman observasi. Kenapa saya katakan lembar observasi? Kalau observasi itu kegiatannya. Nah, lembar observasi itu alatnya gitu ya. Observasi itu kan mengamati atau pengamatan. Nah, untuk melakukan suatu pengamatan, maka diperlukan alat. Alatnya apa? Yaitu lembar observasi atau pedoman observasi. Nah, yang ketiga, pedoman wawancara. Wawancara itu juga kegiatannya wawancara itu ya. Nah, alatnya apa? Pedoman wawancara gitu. Jadi kalau observasi itu kan pengamatan, kalau wawancara kan tanya jawab gitu ya. Itu kan kegiatannya. Nah, alat ukurnya pedoman wawancara. Oke. Nah, ini dia langkah penyusunan instrumen non-tes. Yang pertama itu kita sama dengan yang instrumen tes kemarin, yaitu menentukan tujuan penyusunan instrumen. Jadi instrumen yang kita buat itu tujuannya untuk apa gitu ya. Masih sama dengan yang kemarin, yang instrumen tes. Kemudian menyusun definisi konseptual dan definisi operasional. Nah, ini langkah di sini ini berbeda dengan yang instrumen tes ya. Kalau di instrumen non-tes itu kita menyusun definisi konseptual dan definisi operasional. Apa itu definisi konseptual? Definisi konseptual adalah definisi yang berasal dari ahli gitu, bisa dari handbook atau e-book atau dari jurnal gitu. Tentang apa? Definisi dari variabel atau sifat atau karakter yang akan kita ukur. Misal kita mau mengukur sikap, minat, kemudian motivasi. Nah, seperti itu ya. Jadi kita harus tahu definisi konseptualnya, sikap itu apa sih gitu. Minat itu apa sih, atau motivasi itu apa gitu. Itu kita cari definisinya. Ya, jadi definisi konseptual itu definisi dari ahli atau definisi dari handbook gitu. Jadi intinya adalah konsep dari minat itu apa misalnya gitu, konsep dari motivasi itu apa gitu. Jadi definisi konseptual itu teori, grand teori yang akan kita gunakan sebagai dasar untuk menyusun instrumen ini, sebagai dasar untuk apa sih yang akan kita ukur gitu ya. Kemudian definisi operasional. Kalau definisi operasional ini
diturunkan dari definisi konseptual, yakni definisi yang akan kita pakai atau kita gunakan dalam proses pengukuran. Jadi secara operasional, misal motivasi yang akan kita ukur itu motivasi yang seperti apa gitu. Itu kita definisikan secara operasional. Nanti untuk lebih jelasnya kita bisa lihat contoh. Kemudian menyusun tabel kisi-kisi atau spesifikasi atau blueprint ya, sama. Tabel spesifikasi atau tabel kisi-kisi ini pada dasarnya sama dengan yang materi instrumen tes. Jadi hanya saja di sini ada tidak ada yang namanya standar kompetensi, kompetensi inti gitu, nggak ada. Jadi di tabel kisi-kisi untuk instrumen non-tes ini isinya tentang indikator-indikator yang akan kita ukur sesuai dengan definisi operasional gitu ya. Oke, nanti kita lihat contohnya. Kemudian, menentukan skala dan penskorannya. Skala ini adalah skala yang akan kita pakai untuk untuk mengumpulkan data dari angket dan observasi. Jadi kalau skala dan penskoran ini biasanya untuk angket dan observasi. Kalau untuk wawancara nggak ada skala dan penskorannya, nggak ada. Jadi skala apa yang akan kita pakai? Misal skala Likert gitu ya, skala Likert dengan pilihan jawaban misalnya selalu, sering, jarang, kadang-kadang, tidak pernah. Nah itu skala Likert dengan 5 pilihan jawaban, atau dengan 4 pilihan jawaban juga bisa. Misalnya sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju gitu. Misalnya langsung 4 aja gitu, boleh ya. Kemudian penskorannya. Nah, penskorannya itu misal dia menjawab sangat setuju, skornya berapa? Dia menjawab setuju, skornya berapa? Dia menjawab tidak setuju, skornya berapa? Sangat tidak setuju, skornya berapa gitu ya. Jadi penskorannya nanti kita atur sekalian gitu. Oke. Kemudian menyusun item atau butir instrumennya. Jadi kita menyusun item-itemnya atau butir-butirnya, atau pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang akan kita buat itu ya. Kemudian validasi dan revisi. Jadi sama, setelah kita susun item atau butirnya, sama dengan langkah instrumen tes, yaitu kita lakukan validasi, dan ketika ada yang kurang pas atau tidak valid atau belum valid ya, jadi kita revisi gitu. Baru setelah itu kita uji coba dan analisis hasil uji coba itu. Nah setelah diuji coba, dianalisis untuk mengetahui reliabilitasnya gitu ya, baru kita merakit kembali instrumen non-tes itu. Jadi kita susun kembali instrumen non-tes itu, kemudian baru instrumen non-tes itu bisa kita pakai. Oke. Nah, sekarang saya mau menunjukkan instrumen non-tes atau bagaimana cara menyusun instrumen non-tes. Oke, ini adalah contoh angket. Saya sudah buat. Di sini adalah angket tentang minat siswa terhadap pembelajaran matematika pada materi trigonometri SMA kelas 11. Ya, ini angketnya tentang minat. Oke, jadi sama seperti kemarin dan sesuai dengan langkah yang tadi, yaitu tujuan pembuatan instrumen ini. Nah, tujuannya apa? Instrumen ini disusun untuk mengetahui informasi tentang minat siswa terhadap pembelajaran matematika pada materi trigonometri SMA kelas 11. Nah, ini ya. Ini adalah tujuannya. Oke, ini saya buat simpel. Kemudian definisi konseptual. Nah, definisi konseptual ini tadi seperti yang saya jelaskan, jadi definisi secara teori.
Jadi dasar teori yang kita pakai untuk minat ini apa sih gitu ya. Jadi di sini ada Gesell 1966, kemudian ada Jumari Mardapi 2010 halaman 146. Di sini saya cuma pakai 2. Jadi sebaiknya lebih dari minimal 3 gitu ya. Minimal 3 definisi secara teori gitu, atau definisi konseptualnya minimal 3. Bisa dari buku, e-book atau jurnal gitu ya. Oke, di sini ada dari Getzel, saya bacakan. Minat adalah suatu disposisi yang terorganisir melalui pengalaman yang mendorong seseorang untuk memperoleh objek khusus, aktivitas, pemahaman, dan keterampilan untuk tujuan perhatian atau pencapaian gitu ya. Nah, kemudian dari Jumari Mardapi ini juga ada, minat siswa terhadap pembelajaran adalah watak siswa yang tersusun melalui pengalaman belajar yang mendorong siswa untuk mencari objek, aktivitas, pengertian, dan keterampilan yang bertujuan untuk memberikan perhatian khusus dan menguasai materi pembelajaran. Oke, ini dari Jumari Mardapi ya. Nah, di sini saya juga mencantumkan materi trigonometri itu apa sih? Karena apa? Karena kita akan mengukur tentang minat siswa terhadap pembelajaran matematika pada materi trigonometri gitu kan ya. Jadi di sini saya buat singkat aja, materi trigonometri adalah materi pembelajaran matematika pada tingkat SMA kelas 11 yang tercantum dalam kurikulum 2013. Itu ya. Oke, baru dari definisi konseptual ini kita turunkan menjadi definisi operasional. Ini definisi operasionalnya. Definisi operasional itu tidak melenceng dari definisi konseptual. Jadi definisi konseptual itu sebagai pedoman kita untuk mengembangkan sebuah definisi operasional gitu ya. Oke, di sini saya buat definisi operasionalnya berdasarkan definisi konseptual ya. Minat siswa terhadap pembelajaran matematika adalah suatu keinginan atau kemauan siswa yang disertai dengan perhatian dan keaktifan yang disengaja, yang akhirnya melahirkan rasa senang terhadap pembelajaran matematika pada materi trigonometri. Nah, ini ya. Ini definisi operasionalnya. Baru setelah definisi operasional ini kita turunkan ke dalam kisi-kisi, tabel kisi-kisi. Nah, kisi-kisi instrumennya. Di sini variabel yang kita ukur adalah minat, ya. Nah, indikatornya saya kembangkan atau saya turunkan dari definisi operasional. Jadi indikator itu pada dasarnya kita boleh mengembangkan sendiri, itu boleh ya. Di sini indikatornya gairah siswa terhadap pembelajaran matematika pada materi trigonometri. Kemudian perhatian siswa terhadap materi pembelajaran trigonometri dan tugas yang diberikan oleh guru. Kemudian konsentrasi, kemudian ketepatan waktu, kemudian ketelitian, dan seterusnya ya. Oke, ini banyak, ini saya buat banyak, tapi saya jelaskan singkat aja bagian-bagiannya aja ya. Kemudian nomor item. Nah, nomor item ini juga terserah kita mau diletakkan di nomor berapa aja, terserah. Kemudian jumlah item seperti kemarin ya. Karena ini nomor 1, 2, dan 9 berarti jumlah itemnya 3. Kemudian 3, 10, 11, 12, 17, 19. Ini jumlah itemnya 6. Nah, di sini saya ada tanda bintang. Ada bintang di nomor 17, nomor 16, dan nomor 20. Apa? Kode bintang ini saya maksudkan untuk keterangan pernyataan negatif. Jadi pada instrumen angket ya, ini angket, itu kita boleh mencantumkan pernyataan negatif. Apa sih gunanya gitu?
Gunanya adalah untuk sebagai kendali. Sebenarnya responden ini menjawabnya itu dengan serius atau tidak. Karena apa? Karena kadang ada bias atau error responden dalam menjawab pertanyaan atau pernyataan di angket. Biasanya kan kadang-kadang kalau disuruh ngisi angket males jawabnya ya, tinggal udahlah saya coret selalu atau sering apa sangat setuju sangat setuju gitu, nggak baca itemnya gitu. Nah kalau seperti itu kan kita bisa tahu ini kayaknya ngisinya nggak serius nih, asal conteng aja gitu. Nah dari situ nanti kita bisa lihat, misal nih saya mengerjakan tugas secara mandiri, itu kan pernyataan positif ya. Ketika dia jawab selalu kan bagus tuh berarti. Nah kalau ada pernyataan seperti ini, saya mencontek saat ulangan harian, kalau dia jawab selalu juga, nah itu kan jelek. Nah ketika dia misal pada pernyataan saya mengerjakan tugas secara mandiri, dia jawab selalu, kemudian di pertanyaan atau pernyataan yang di bawah itu saya mencontek saat memperoleh tugas dari guru, dia jawab selalu juga. Nah itu kan bertolak belakang gitu kan ya. Jadi ini yang benar yang mana gitu, dia tuh mengerjakan mandiri atau mencontek gitu. Jadi gunanya pernyataan negatif ini untuk memberikan kendali si responden ini menjawab pertanyaan atau pernyataan di angket itu secara benar atau tidak, ada error atau tidak gitu ya. Oke, langkah selanjutnya yaitu teknik penskalaan. Di sini saya pakai skala Likert ya. Skala Likert itu pada dasarnya ada 5 pilihan jawaban. Nah, ini saya buat simpel aja dengan 4 pilihan jawaban ya, 4 kategori. Nah, penskorannya, saya buat karena tadi pilihan jawabannya 4, yaitu sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Nah ini saya langsung buat panduan. Untuk pernyataan positif, sangat setuju itu skornya 4, kalau setuju 3, tidak setuju 2, sangat tidak setuju 1. Nah untuk pernyataan negatif ini sebaliknya. Kenapa? Karena namanya negatif, kalau dia jawab sangat setuju berarti kan kecil skornya gitu. Jadi ini saya balik, ini yang saya balik jawabannya ya. Jadi kalau sangat tidak setuju skornya 4, tidak setuju 3, setuju dia 2, sangat setuju 1 gitu ya. Oke, baru setelah ini semua disusun, baru kita menyusun butir atau menyusun instrumen non-tes ya. Nah, di sini instrumen non-tesnya kan angket. Nah, di sini saya kasih petunjuk pengisian kuesioner atau angketnya ya. Isilah identitas gitu kan. Bacalah pernyataan-pernyataan di bawah ini dengan teliti. Jika ada pernyataan yang kurang jelas, tanyakanlah gitu ya. Oke, di sini berilah tanda checklist gitu. Ini adalah panduan atau petunjuk pengisian kuesionernya. Kemudian kita kasih kode sangat setuju itu SS, setuju S, tidak setuju TS, sangat tidak setuju STS gitu misalnya. Nah, di sini ada nama, kelas, nomor absen gitu misalnya. Kemudian baru kita susun pertanyaan atau pernyataannya sesuai dengan indikator yang sudah kita buat di kisi-kisi. Caranya sama dengan instrumen tes ya. Nomor 1, apa sih nomor 1? Kita cek indikator dulu. Menjadi pertanyaan atau pernyataan ini enggak asal jadi muncul, saya menyukai materi itu, enggak. Itu dari indikator ya. Kita lihat indikatornya, gairah siswa terhadap pembelajaran matematika pada materi trigonometri. Ini nomor itemnya nomor 1 dan 2.
Jadi untuk nomor 1 dan 2 itu indikatornya ini. Untuk nomor 3 perhatian siswa terhadap materi, kata kuncinya perhatian. Nah, baru di sini kita buat item atau pernyataan-pernyataannya. Kita cek nomor 3. Tadi kan perhatian ya. Saya membaca materi sebelum pelajaran dimulai. Gitu. Artinya kan dia mempersiapkan gitu kan. Jadi ada perhatian terhadap materi ini gitu ya. Oke, kita cek untuk pernyataan negatif. Tadi nomor berapa ya? Nomor 13 nih. 13 ya, kita cek. Ini tentang ketelitian ya. Ketelitian dalam mengerjakan tugas. Kita cek. Nih, saya mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh guru dengan cepat dan sering tidak teliti. Nah, itu ya. Oke, ini kan negatif nih. Jadi nanti kalau dia jawab sangat setuju, berarti tidak baik kan? Berarti dia skornya 1 gitu ya. Nah, setelah butir atau item-item dari instrumen ini kita buat semuanya, itu baru kita melakukan validasi gitu ya. Kita lakukan validasi, kemudian kita cek kembali apakah ada yang kurang pas. Nah, nanti baru kita revisi gitu ya. Pada dasarnya menyusun instrumen non-tes baik untuk lembar observasi dan pedoman wawancara itu sama dengan ini. Hanya saja ini kalau lembar observasi langkahnya sama ya dengan angket ya. Jadi lembar observasi itu kan mengamati. Kita bisa menggunakan skalanya nggak harus sekali liket, nggak apa-apa. Misal skala true tone gitu ya, skala ya tidak gitu, terlaksana tidak terlaksana, atau dari pengamatan yang akan kita lakukan itu kita sesuaikan pilihan jawabannya atau checklistnya itu kita sesuaikan. Kenapa? Karena kalau lembar observasi itu kan yang mengisi kan pengamat atau observer gitu kan, kita mengamati responden gitu. Nah, nanti sama hanya saja di sini bukan pernyataan tapi aspek yang diamati ya di sini. Di bagian sini ini bukan pernyataan tapi aspek-aspek apa yang akan kita amati, kita tuliskan di sini. Baru nanti jawabannya ini adalah skornya atau hasil pengamatannya. Ini bisa diganti misalnya terlaksana, tidak terlaksana, atau ya, tidak gitu kan. Oke, itu ya. Sangat baik gitu. Jadi kita sesuaikan aja. Pada dasarnya sama, mudah. Membuat instrumen non-tes itu pada dasarnya juga mudah, sama seperti instrumen tes kemarin. Malah kalau di instrumen non-tes ini kita nggak perlu bikin kunci jawaban gitu ya. Hanya penskorannya saja. Nah, bedanya apa angket dan observasi dengan pedoman wawancara? Kalau pedoman wawancara kita ini teknik penskalaan dan penskoran ini langkah ini nggak ada ya. Langsung setelah buat kisi-kisi itu kita langsung membuat instrumen non-tesnya gitu. Jadi kalau untuk instrumen pedoman wawancara ini nggak ada, teknik penskalaan dan penskoran itu nggak ada ya. Langsung kita buat pertanyaannya ya, pertanyaan-pertanyaan yang akan kita tanyakan pada saat wawancara itu gitu ya. Jadi setelah instrumen itu divalidasi, direvisi, kemudian diuji coba dan dianalisis hasil uji cobanya itu ya. Ini nggak saya kasih contoh uji cobanya, itu kan nanti itu teknis di lapangan gitu ya, baru kita susun kembali gitu ya. Jadi itu saja yang bisa saya bagi ke teman-teman semua. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua, dan jika ada pertanyaan silahkan dicantumkan di kolom komen ya.
Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Oke. Demikian dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.